dan juga membuka jalan bagi kami untuk segala tuntunan Tuhan. Kami bersyukur ada firman Tuhan, ada Tuhan kuasa Roh Kudus. Hari ini kami mau bersuka cita, rayakan sebagaimana perintah Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan, biarlah Tuhan juga campur tangan dan kami boleh mengerti mengapa kami harus ada merayakan hari Pentakosta. Urapi kami Tuhan dan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saum. Ada sukacita? Ya. Kalau kita bisa di rumah Tuhan, pasti ada sukacita. Baik saudara, dalam memperingati hari Pentakosta tahun ini 2025, kita ambil dari kitab Ulangan pasal 16 ayat 1 sampai 17. Harap kita bisa membacanya. Ulangan pasal 16 ayat 1 sampai 17. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca bergantian. Demikian firman Tuhan, peliharalah bulan Abib dengan merayakan Paskah bagi Tuhan Allahmu. Sebab dalam bulan Abib itulah Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya tinggal di sana. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya. Selama 7 hari engkau harus makan roti tidak beragi, roti penderitaan itu, sebab dengan terburu-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Dengan demikian seumur hidupmu engkau akan mengingat hari engkau keluar dari tanah Mesir. Janganlah tetap ada memberati di seluruh daerahmu 7 hari lamanya, dan dari daging hewan yang sembelih pada waktu pada hari pertama, janganlah ada yang bermalam sampai pagi. Engkau tidak boleh mempersembahkan kurban Paskah di kota-kota yang diberikan kepada oleh Tuhan Allahmu. Tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya dia di sana, engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu sedia, ketika matahari terbenam, bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Engkau harus memasak dan memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Esok paginya engkau harus kembali ke kemahmu. 6 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, dan pada hari yang ke-7 harus ada perbuatan raya bagi Tuhan Allahmu. Maka janganlah engkau melakukan pekerjaan. 7 minggu harus kau hitung. Mulai dari waktu menyabit gandummu yang belum dituai, haruslah engkau menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu. Segala persembahan sukarela yang akan kau berikan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bersukarialah di hadapan Tuhan Allahmu, engkau beserta anakmu laki-laki dan perempuan, hambamu laki-laki dan perempuan, orang Lewi yang di kotamu, juga pendatang, anak yatim, dan janda yang di tengah-tengahmu. Bersukarialah di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya berdiam di sana. Haruskah kau ingat bahwa kaummu dahulu berada di Mesir, dan haruskah kau melakukan ketetapan ini dengan setia. Hari raya pondok daun haruslah kau rayakan selama 7 hari. Sesudah engkau selesai mengumpulkan hasil dari tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu. Haruskah engkau bersukaria pada hari raya itu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang berada dalam tempatmu.
Selama 7 hari engkau harus menjadikan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala tulahmu, tuayanmu, dan segala upaya tanganmu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Jika ada setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak daging, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya potong daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan mengenakan hampa, Tetapi masing-masing dengan persembahan di tangannya, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Puji Tuhan. Silakan dulu. Yang berbagi adalah orang yang memperhatikan firman Tuhan, menerima maknanya, dan melakukannya. Saudara, hari Pentakosta itu hari raya terbesar bagi orang Yahudi. Kita merayakan, mereka merayakan, dan maknanya begitu sama. Itu sebabnya orang Kristen lebih pro Israel, sebab hari-hari rayanya itu semua identik dengan hari raya Kristiani dan maknanya. Ini ada satu perintah 3 hari raya utama. Disebut utama, sangat penting. Demikian juga kita sebagai orang Kristen merayakannya ini harus dengan meriah. Dikatakan harus bersukaria. Mereka berpesta, makan. Seperti itu, sebab ada makna yang besar di dalam perayaan hari Pentakosta itu. Kita lihat yang pertama sesuai dengan hari raya Yahudi tadi yang dikaitkan dengan kita. Yang pertama adalah hari raya tidak beragi. Itu Paskah bagi mereka. Pada hari raya tidak beragi itu mereka mengingat keluar dari Mesir, makan domba Paskah, dan mereka itu dirayakannya dengan tanpa ragi. Jadi rotinya itu keras, karena memang keras mereka hidup di Mesir, menderita. Bagaimana mereka keluar dari sana dengan berbagai tulah, cobaan, penyakit, masalah. Mereka sangat mengingat derita itu. Keluar dari perhambaan Mesir itu digenapi oleh Tuhan. Jadi Paskah mereka yang pertama kan 3 hari raya utama yang dirayakan. Sama mereka Paskah keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan sangat menderita pada waktu itu, buru-buru untuk mengingatnya. Mereka rayakan hari itu boleh makan roti tapi tidak boleh pakai ragi. Jadi keras, tidak pakai pengembang, nggak enak. Ya, kuahnya juga mesti pahit, sausnya makannya itu pahit. Bahwa mereka mengingat kepahitan itu berlalu, udah pas, udah lewat, berlalu kepahitan. Karena Tuhan katakan sembelih korban, hari raya kurban. Itu ditiru oleh umat Muslim. Tidak ada artinya, kurban sudah selesai. Saudara, itu mengingat kita korban Yesus yang kita rayakan di Jumat Agung. Domba Allah, diserahkan anak domba Allah. Jadi sama maknanya. Mereka Paskah, kita juga Paskah. Mereka korbankan domba, kita korbankan domba. Itu sebabnya kita lebih pro sama Israel, karena perayaannya digenapi oleh orang Kristen. Yang kedua adalah hari raya 7 minggu, 3 kali 7. Hari ke-50, 7 minggu, 7 kali 7. Itu dihitung dari mana? Di situ mereka keluar. Dihitung mereka harus merayakan itu. Hari raya 7 minggu ini adalah hari memperingati hari raya panen. Di situ mereka sampai di tanah Kanaan. Tepat pada hari yang ke-50 mereka panen pertama. Jadi sampai mereka di tanah Kanaan, mereka tanam sesuatu, ada panen, langsung ada berkat. Dan waktu itu juga mereka mengingat Musa naik ke Gunung Sinai dan terima firman Tuhan.
Sama kita, mereka rayakan panen pertama. Sama kita itu hari raya Pentakosta, hari ke-50. Mereka 7 minggu itu ke-50 sama. 7 minggu ke-50 mereka rayakan. Dan kita juga tepat mereka hari raya Pentakosta terima firman. Mereka terima firman dari Musa. Tapi kita terima Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Mereka merayakan panen, kita menerima dari surga curahan Roh Kudus. Dan waktu itu 3.000 jiwa dipanen. Petrus di situ terima Roh Kudus, berkhotbah, bersama teman-teman yang lain, 3.000 orang bertobat. Pada waktu itu dikatakan orang Yahudi saleh sedang datang merayakan pesta besar, pondok daun, Paskah, semua ketiga perayaan tadi mereka rayakan. Dan mereka yang hadisan orang-orang saleh yang datang mau sembahyang, dengar di gedung sana di kamar loteng ada angin yang kencang. Malam hari mereka melihat cahaya terang, sebab murid-murid, tiap murid 120 di kepalanya hingga api yang tidak membuat mereka terbakar, api suci, namanya juga Roh Kudus. Tidak panas, bercahaya dari jauh mereka lihat ada apa di kamar loteng sana, di gedung sana ada cahaya terang dan ada keluar suara. Mereka datang berkumpul melihat ada apa. Mereka mendengar orang berbahasa seperti bahasa mereka. Orang Yahudi yang datang dari Arab, Yahudi tapi bertinggal di Arab, datang Yerusalem untuk sembahyang. Demikian juga dari negara-negara lain. Karena mereka sudah di negara lain, mereka tidak berbahasa Ibrani, bahasa-bahasa yang di sana yang mereka bawa. Sehingga mereka heran, ya, kenapa mereka ini tahu bahasa-bahasa kita ya? Jadi bahasa beda-beda, sembahyangnya semua di Yerusalem. Semua agamanya agama Yahudi, percaya kepada Torah pada waktu itu. Dan dengan bahasa itu, bahasa yang tidak dikenal murid-murid itu, tapi ternyata dikenal orang lain. Mereka menjadi percaya. Rupanya begini. Dan selesai itu khotbah Petrus. Dan di jamaah yang melihat itu, panen Pentakosta, panen jiwa-jiwa pertama, tuayan pertama 3.000 orang Yahudi panen raya. Mereka panen secara materi, hasil ladang pertama setelah lepas. Mereka senang sekali, makan seperti kita. Jadi memang hari Pentakosta itu hari sukacita. Kita baru selesaikan Paskah, kita baru rayakan kenaikan Tuhan dan turunnya Roh Kudus. Bagi orang Yahudi turunnya Torah, bagi kita turunnya Roh Kudus. Jadi ada sukacita di dua agama besar ini. Itu sebabnya saudara, penting kita rayakan yang tiga ini. Sama mereka juga seperti itu, Paskah, hari Pentakosta, dan yang terakhir belum tergenapi. Hari yang terakhir saudara, hari raya Pondok Daun. Sekaya-kayanya mereka harus mensederhanakan, bersukacita, dibikin pondok-pondok, dinamakan itu Hasukot, perayaan mereka. Ini belum tergenapi sama kita. Ini adalah hari kedatangan Tuhan. Hari Pentakosta mereka panen awal, hujan awal. Pentakosta mereka kan baru tanam pertama, itu musim hujan pertama. Rupanya ada musim akhir, hujan akhir di mereka. Hasilnya saudara juga banyak, itu ada hujan lagi datang sama mereka, sehingga panen mereka sudah, sama kita belum. Panen terakhir mau datang Tuhan Yesus, banyak orang terima Tuhan. Penginjilan saudara memang akan dibatasi, tetapi melalui media internet Injil tetap masuk. Ada banyak orang berusaha tidak boleh ada Alkitab diterbitkan, tidak boleh berdiri gereja di mana-mana. Tapi siapa bisa menutupi internet selama ada jaringan? Itu sebabnya sekarang ini mari kita Bapak Kepala berusaha juga motivasi anak-anak, ayo kita bikin ini melalui internet. Sebab sekarang Injil itu sampai melalui media. Harus kelihatan bagaimana pujian penyembahan eklesia, bagaimana firman Tuhan disampaikan.
Kesaksian-kesaksian anak mudanya bagaimana maju. Ayo masukkan ke internet. Kita sekarang kesaksiannya itu sekarang bagaimana menembus. Saudara pasang di sini, kalau dibuka di Amerika, orang Amerika bisa tahu. Jadi saudara yang terkasih, semua nanti akan terima Injil dan pasti ada bertobat. Sekarang kalau kita lihat orang bersaksi bertobat rata-rata dari hal-hal yang sepele, asal dia mendengar Injil. Jadi saudara, ini belum terjadi. Nanti kita hujan awal sudah, itu hari Pentakosta. Hujan akhir belum. Itu tuayan akan banyak di mana-mana. Itu sebabnya hari Pentakosta kita mendekati curahan Roh Kudus supaya kita bernyala-nyala melayani Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan. Amin. Sebab tujuannya adalah untuk menolong kita. Tuhan Yesus katakan, pergi menjadi saksi, beritakan Injil, aku akan menyertai. Mari kita bersaksi melalui kehidupan kita. Ada perubahan sehingga orang melihat, oh begini orang Kristen. Karena media televisi di Indonesia dihitung, tayangannya saudara dihitung hampir 70 menyangkut acaranya itu agama tertentu. Hampir 70. Beritakan agama terbesar itu memonopoli semua jaringan televisi wajib. Kalau jam mereka harus sembahyang, itu harus dikumandangkan dari pagi 5 waktu itu pasti. Dan semua tempat-tempat tertentu harus ada tempat mereka disiapkan buat itu. Mau stasiun kereta api, mau di bandara, di mana sudut ada. Dengan harapan banyak orang mendengar. Kalau boleh sekeras mungkin berita bagaimana mulai memanggil umat untuk datang beribadah. Sekeras mungkin dengan harapan penuh tempat. Tapi apakah di negara ini moral lebih bagus? Bukankah di tempat pusat-pusat agama terjadi pelecehan dan lain sebagainya? Bukankah di negara kita ini termasuk yang tertinggi rating korupsi? Di Singapura sekian banyak channel TV, tak satu pun media agama diizinkan. Tapi makmur, aman, disiplin, menjadi saksi. Demikian juga di negara lain. Jadi sering kekasih, kuasa Roh Kudus perlu ada bagi kita, sehingga orang boleh melihat orang Kristen lebih baik. Amin. Amin. Orang Kristen lebih diberkati, lebih jadi contoh. Kita bukan, Tuhan maukah kita seperti penampilan agamis saja, bukan. Dia mau ada satu perubahan. Dan Tuhan itu baik, dikirimnya kepada kita roh penolong untuk bisa kita makin kenal Tuhan. Orang bisa percaya karena ada Roh Kudus menjamah. Kita ini bisa kuat karena ada roh penolong itu. Dia tidak kelihatan karena dia roh, tapi dia ada. Itu supaya kita perlu berdoa dalam roh untuk beri kekuatan, tenaga, semangat baru. Jadi panen yang terakhir akan lebih banyak, tapi belum. Itulah penginjilan harus terus, kesaksian gereja harus, anak-anak, pemuda menjadi saksi dimanapun. Api kita itu yang menarik orang datang. Jangan api kita ke sana jadi padam api. Jangan. Tapi kemanapun kita yang menarik, menjadi terang, membawa orang datang. Jangan sebaliknya. Beberapa hari lalu firman Tuhan kita dengar, bagaimana supaya api itu tetap menyala? Komunitas, kayunya semua harus kering untuk bisa terbakar. Kalau dimasukkan kayu-kayu basah, tidak nyala, korban tidak diterima. Komunitas anak-anak Tuhan harus memancarkan hal yang baik, sehingga tidak ada anak Tuhan yang lari. Itu sebabnya kita perlu teratur beribadah supaya api itu nyala selalu. Amin Bapak Ibu. Coba lihat orang yang tidak beribadah lama-lama, ada bernyala, ada lebih sehat gembira, ada lebih kaya? Tidak. Karena makin basah,
makin tidak berarti, lama-lama menjadi padam sinar kasih. Jadi maksud Tuhan diberi Roh Kudus untuk menolong kita bertahan dan berbuah. Karena panen awal hari Pentakosta 3.000, nanti lebih banyak orang percaya. Orang boleh melihat banyak gereja-gereja besar ya. Itu panen itu saudara. Dan gereja itu sekian ribu jemaatnya. Gereja kita belum. Ya memang harus seperti itu. Kompak jemaatnya. Ada ini sama beriring. Ada doa sama. Ada pelayanan sama. Pasti jemaatnya banyak. Kalau kita ini selalu bersama-sama, yakinlah. Masa kita terus begini jumlahnya. Saudara, kalau kita siap untuk diberkati, gereja makin besar, kita harus siap bernyala-nyala melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Seperti itu yang diinginkan oleh Tuhan. Ada perubahan setelah kita merayakan hari Pentakosta ini. Sebenarnya sudah dinubuatkan tentang hal ini, saudara. Kita lihat kitab Yehezkiel pasal 36, apa yang dinubuatkan yang terjadi di hari Pentakosta yang kita rayakan sekarang, di mana murid-murid dipenuhi Roh Kudus. Apa harapan Tuhan? Yehezkiel 36 ayat 26-27. Ini yang diharapkan oleh Tuhan, sudah dinubuatkan oleh Yehezkiel. Bagaimana nantinya kita dapatkan sebenarnya? Yehezkiel pasal 36 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan dinubuatkan. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Kalau kita dipenuhkan Roh Kudus. Dan roh yang baru dipenuhi Roh Kudus. Roh yang lama dipenuhi dengan roh yang baru. Roh yang dibarui dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu. Makin kita dipenuhi Roh Kudus makin lembut. Karena disirami oleh kuasa Roh Kudus. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Amin Bapak Ibu. Kita harus makin lembut hati. Ayat 7, Rohku akan kutaruh dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, peraturanku, serta melakukannya. Diberi hati yang baru. Kita makin semangat bernyala-nyala karena ada Roh penolong. Saudara juga beraktivitas semangat, bekerja pun semangat, diberi gairah hidup. Kita makin hidup, kita makin bertumbuh, kita makin bernyala. Itu yang Tuhan mau, saudara kekasih. Jadi penggenapan di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-13 itu akan tergenapi. Kita berbahasa roh, kita dipenuhi dengan sukacita, dan pelayanan kita pun akan makin bernyala-nyala. Bangsa Israel terima firman melalui manusia yang disebut Musa. Itu sebabnya Musa itu diperkenankan, dan Elia, ini orang-orang besar, bertemu dengan Tuhan di gunung yang suci. Disaksikan oleh 3 murid terdekat, lingkar paling dekat. Yakobus, Petrus, Yohanes itu lingkar paling dekat sama Tuhan Yesus. Dan mereka menyaksikan turun dari surga yang membawa Taurat itu Musa. Tetapi Yesus turun ke dunia menjadi korban. Musa membawa hukum Taurat, tetapi Yesus membawa firman yang hidup. Musa membawa firman yang tertulis. Itu Alkitab ini kita pegang. Tetapi Yesus adalah firman yang menjadi daging turun ke dunia untuk dikorbankan. Jadi matching. Itu sebabnya Musa bertemu dengan Yesus, sama-sama bawa firman. Satu firman yang mematikan yang dibawa oleh Musa. Karena apa? Mesti ini, mesti ini, mesti ini. Ya, mata ganti mata. Kau buat mataku buta, buat matamu buta. Tapi Tuhan datang, Dia tidak seperti itu. Kasih karunia semuanya diselamatkan. Firman turun jadi manusia. Jadi matching. Dua-dua. Kita perlu hukum Taurat ini
presiden, tapi juga kita perlu firman yang jadi manusia itu Tuhan Yesus Kristus. Matching kan? Matching. Saudara, kita perlu mengingat itu. Jadi kita tinggikan Yesus, dia yang paling tinggi, yang harus kita rayakan. Mana Tuhan turunkan dari surga untuk makanan jasmani orang Israel. Tetapi mana roti surga? Yesus berkata di Jumat Agung kita rayakan, hamba Tuhan di seluruh dunia berkata, inilah tubuhku, ini sekarang wujudnya supaya kalian rasakan melalui roti ini, dan ini darahku. Saudara, itu yang kita nikmati, pengorbanan Tuhan Yesus. Israel menerima manna yang kalau mereka makan akan lapar lagi. Tetapi ketika kita menerima Tuhan Yesus dan kuat kuasa Roh Kudusnya, kita tidak perlu lagi agama yang lain, tidak perlu lagi kepercayaan lain, karena sudah cukup. Kita bisa diselamatkan oleh Tuhan. Roma 8 ayat 1 dan 2. Kitab Roma 8 ayat 1 dan 2. Judulnya di sini hidup oleh Roh. Oleh sebab itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin Bapak Ibu. Lagi tren di internet, ada seorang mantan pendeta yang gak jadi. Dia mulai berbalik menyerang kekristenan. Satu kali temannya, satu teman dekat pendeta yang lain, mereka berdebat, dan yang sudah pindah itu berkata, kalau aku tinggalkan Yesus itu karena dia itu kalau memang Tuhan, masa dia mau mati dan lain sebagainya, diejek. Aku nggak percaya. Tadinya dia percaya, belajar sedemikian rupa, dan ditantang sama pendeta itu, bilang kalau dia Tuhan, dia tetap Tuhan. Dan yang telah pergi itu dia katakan demikian, kalau dia bisa melawan aku, biarkan aku mati. Dia bikin ketika aku berdakwah, dia bilang, saudara, dia berdakwah nggak mati-mati, aku kan berdakwah nggak mati-mati. Tetapi berapa hari yang lalu nyata dia sedang ngomong yang ambruk, dan di mana-mana trending mengatakan, apakah bidadari datang menjemputnya? Apakah dia ada di Firdaus? Firman Tuhan ini jawaban. Oleh sebab itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ada kepastian. Ini penting kita pegang. Ada kepastian. Sebesar-besarnya dosa kita, dikatakan walaupun dosamu merah seperti biji kerbiji, rara somon apa? Akan putih seperti salju. Tuhan sanggup mengampuni. Tuhan sanggup menolong kita. Sebab hukum roh, ayat 2, sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum roh, Roh Kudus. Roh Kudus yang ada pada diri kita memberi hidup. Telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus. Roh Kudus menjamah orang untuk datang sama Tuhan. Jadi kalau masih banyak jemaat belum datang sama Tuhan, perlu Roh Kudus. Roh
telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Ada dua hukum yang mengancam manusia. Semua orang telah berdosa. Sebaik apapun kita tidak bisa menyelesaikan dosa kita. Biar bikin korban kayak tetangga kita lagi berkorban dengan harapan lebih besar korban sapinya, mungkin berton. Dosanya yang bertonton itu diharapkan diampuni oleh sapi. Bisa? Tidak bisa. Itu kata mereka loh. Lebih banyak dikasih. Lebih banyak mereka membantu fakir miskin, dosa diampuni. Keren juga ya. Tetapi tidak demikian kata firman Allah. Maut bagi orang yang berdosa. Hukum dosa, hukum maut. Jadi dosa ada hukumnya, maut kematian yang kekal di surga. Kita tidak masuk di sana sebab kita dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Amin Bapak Ibu. Kita dibebaskan dari kutuk dosa dan juga dari maut itu oleh karya Roh Kudus, sehingga kita selalu sayang sama Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Roh Kudus selalu ingatkan kita, lembutkan hati kita, ini membuat diri kita geser, dibuat kita hati yang baru, lebih lembut, jemaat lebih lembut, lebih semangat, sukacita. Jadi memang hari Pentakosta itu hari girang-girang. Amin. Hari semangat. Hari makan sebenarnya ya. Karena di sana juga begitu, orang-orang Yahudi itu mereka makan, bersuka cita. Kita ingat dulu ya, kita waktu di Mesir nenek moyang kita, kasih kali timpa ini ada ini. Tapi Tuhan datang, bilang melalui Musa kasih korban domba, darahnya kasih di pintu rumah-rumah kita waktu di Mesir ya. Dan kita selamat. Malaikat maut kita tengok datang ke rumah orang, ambil anaknya yang pertama, ambil ternak mereka pertama. Kita lihat di rumah si Anu tidak ada darah, ada malaikat maut. Jeritan di mana-mana jeritan. Aduh, kita senang ya jadi orang Yahudi. Kira-kira begitu. Ini pesta sukacita. Untuk mengingatnya, mereka makan roti tidak berat. Ingat pahit dulu, tapi ada kemanisan. Kemudian juga mereka mengingat 50 hari setelah mereka keluar sampai di Gunung Sinai. Musa disuruh naik ke Gunung Sinai, terima Taurat. Aduh, ada hukum Taurat. Mereka ingat Musa nabi terbesar bagi orang Yahudi, bukan Yesus. Musa nabi terbesar bagi mereka, karena mereka dapat Taurat. Mereka bersuka cita. Dan juga melalui pimpinan Musa juga mereka dapat manna dari surga. Tapi jangan lupa, kita dapat hukum kasih karunia itu Yesus Kristus, roti yang turun dari surga. Sama kita dengan dia. Kemudian mereka merayakan 7 minggu panen pertama. Kita rayakan Pentakosta. Di Kisah Para Rasul pasal 2 itu, murid-murid berkumpul 120 orang. Jemaat GPD Indonesia berkumpul di gereja ini menanti janji Tuhan, dan kita menjadi lembut hati, senang, gembira, semangat. Itu mengingat panen pertama. Gereja berdiri setelah menerima Roh Kudus. Muncul gereja di seluruh dunia termasuk di tempat ini, dan nanti ada panen akhir belum terjadi. Penginjilan harus ada, gereja harus bertumbuh, jemaat bertumbuh, gereja makin besar, baik rumah Tuhan, baik jemaat bertumbuh jumlahnya, karena ada panen akhir jelang kedatangan Tuhan. Tuhan tidak mau banyak tertinggal. Kita harus bekerja melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dimanapun jadilah api, jangan padam api. Teruslah bernyala. Dan ketahuilah saudara, api Roh Kudus itu menghibur. Kenapa? Ada mujizat, terhibur. Ada kesembuhan, ada hal-hal yang luar biasa, membuat kita terhibur. Ada pertolongan. Setelah murid-murid itu penuh dengan Roh Kudus, mereka memberitakan Injil dengan berani. Mujizat demi mujizat terjadi. Karena ada kuasa firman
dan 2 buat kuasa Roh Kudus. Bapak Gembala mengucapkan terima kasih buat 2 malam. Tolong angkat tangan, lambaikan tangan yang ikut 2 full 10 malam. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus memberkatimu. Yang lain gak usah lagi bilang ya. 9, 8, 7 gak usah. Yang 10 itulah tahun depan harus lebih banyak lagi yang melambai. Amin. Dan jangan makin kendor, makin berkurang. Mudah-mudahan ya bisa lebih meriah, dan makan-makannya juga lebih meriah. Artinya begini, yang ikut. Kalau soal dimakan, udah bilang sama majelis kita kan, oh ikan itu, ikan kan makanan kan? Ikan makanan juga kan? Tuhan Yesus ketika dia senangnya mau mendapatkan diri, Tuhan Yesus siapkan ikan bakar di pantai. Kita datang, udah siap makan. Baik kali Tuhan Yesus. Untuk murid-muridnya, makan. Tuhan dari mana? Tuhan bilang, taburkan ke tempat sana sebelah kanan supaya dapat ikan. Gak kami bawa. Ya, yang kami bawa enggak Tuhan bakar. Tuhan bakar sendiri. Dari mana datang ikan itu ya? Luar biasa, itu tanda tanya sampai sekarang enggak diceritakan di Alkitab. Mereka sampai di pantai sudah siap ikan bakar. Jadi dimakan murid-murid itu bukan hasil tangkapan mereka. Mereka pun makan. Jadi Tuhan Yesus itu senang juga makan-makan. Kebetulan di Alkitab nggak diceritakan yang daging panggang. Nggak ada pula. Selalu ceritanya apa? Memang ikan paling sehat. Bukan berarti yang lain nggak sehat. Proteinnya tinggi juga daging-daging. Tapi kebetulan Tuhan Yesus memang favoritnya ikan. Itu gambaran apa? Jiwa-jiwa sebenarnya. Amin. Dia senang ada jiwa-jiwa. Karena beliau itu Petrus, kau tangkap ikan, tangkap ikan, tangkap ikan. Sekarang gambaran ikan, jangan terus ikan, jiwa. Jadi ikan itu gambaran jiwa. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya kita tadi bilang ikan pun, ikan kan macam-macam ya. Ikan asin, ikan enggak? Ikan juga. Jadi oke juga. Tidak ada alasan ketika kita hari Pentakosta sama begini, aduh, tega kali ini. Nggak ada. Lalu di tempat kami cuma tempe. No problem. Itu kan hasil dari ladang kan, keledai, kedelai. Ya kan? Kan hasil panen tadi ceritanya kan? Itu kan hasil dari ladang juga di hari itu mereka rayakan. Jadi saudara, memang harus ada sukacita. Lalu sukacita itu ciri anak Tuhan, saudara. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, saudara.